Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Fadil Channel. Saat ini saya ada di titik Jalan Nurkas, Kelurahan Paledang, Kota Bogor. Seperti janji saya yang kemarin ya, saya mau mereview proses pengeboran. Jadi pengeboran borpel, konstruksi borpel untuk second pel ya. Di hadapan saya sudah ada berdiri alat borpel ya guys. Dia alat borpel yang berfungsi untuk mengebor pada konstruksi second pel. Mungkin bagi teman-teman pekerja konstruksi yang sudah biasa malang melintang di dunia konstruksi, ada sedikit aneh dengan alat ini ya. Kalau biasanya kan untuk proses pengeboran alat menggunakan dry boring itu dia ada merek-merek seperti Bowar, Sunwood dan lain-lain. Jadi di depan saya berdiri alat yang mungkin agak-agak unik ya bagi teman-teman. Ini adalah modifikasi dari Exa yang sudah sangat tua ya menurut saya guys ya. Modifikasi dari alat Exa yang sudah tua, dia dimodifikasi menjadi borpel ya. Jadi modifikasinya itu di boom Exa nya, di boom yang kedua ya, itu dia dilepas dipasang leader. Kalau yang berdiri di atas menjulang tinggi, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, namanya leader ya guys. Kemudian di depannya leader dipasang teli yang fungsinya dia naik turun untuk mengerjakan konstruksi borpel. Sebuah daur ulang yang ya sangat kreatif, daur ulang untuk orang-orang yang punya dana agak lebih dan juga otak yang cerdas ya guys kalau menurut saya. Oke, lanjut ke teknik pengeborannya guys. Teknik pengeborannya simpel sebenarnya. Jadi ini di keli itu dipasang mata bor. Jenis mata bornya dia merupakan auger ya. Kalau pada posisi sekarang itu dia menggunakan auger. Auger itu kalau bahasa orang-orang teknik jalanan mungkin ya, orang-orang teknik itu dia maaf gitu kan, dia disebut dengan kontrol kasur. Sorry kalau agak sedikit vulgar, karena memang begitu penyebutan kami lapangan tentang mata bor auger ini. Kalau kita lihat di video ya guys, ini keli sudah naik. Jadi pada prinsipnya prinsip dasar pengeboran menggunakan alat ini biasanya disebut dengan dry boring ya guys, karena dia pengeboran kering tanpa menggunakan air. Ini perbedaan antara dry boring dengan wash boring. Itu kalau dry boring dia murni tanpa menggunakan air ya. Kalau wash boring dia menggunakan tenaga air dengan pompa untuk proses pengeborannya. Mungkin suatu saat kalau misalnya saya menunjukkan proses pengeboran dengan cara wash boring, mungkin bisa saya review ya guys. Sekarang saya coba review pengeboran second pel yang ini, yang kebetulan dia menggunakan proses dry boring. Pada prinsipnya pertama-tama ditentukan titik ya, pastinya kan proses pengukuran dulu, ditentukan di mana titik yang mau dibor. Setelah titik sudah ditentukan, kemudian dilaksanakan pengeboran. Pengeboran itu dia awalnya dia meletakkan ya alat bor pada posisinya, tentunya ya alat bor pada posisi titik yang akan diboring. Kemudian titik itu bor itu diputar sampai kedalaman tertentu, sampai dirasa cukup. Kemudian yang berimbas pada turunnya teli ya, karena begitu mata bor diputar, maka teli juga akan ikut turun. Setelah dirasa cukup, maksudnya setelah dirasa cukup itu tanah yang ada di bawah di mata bor itu udah penuh, keli diangkat guys.
Ini proses pengangkatan keli itu seperti ini. Keli diangkat ke atas, kemudian diposisikan pada buangan ya, buangan seperti ini. Kita tunggu guys, proses pengangkatan kelinya. Mungkin walaupun ini namanya dry boring ya guys, tapi tentunya ini tidak pure dry ya. Ada basah-basahnya dikit lah. Basah itu karena faktor semakin ke bawah tanah pastinya ada mata air di situ guys. Jadi basah ini bukan karena faktor teknik pengeborannya ya, tapi karena kondisi tanah dia yang di bawah yang juga basah atau juga ada mata air di situ. Ini kali sudah diangkat guys. Selanjutnya mata bor dibersihkan ya. Mata bor dibersihkan atau bahasa lainnya ini lumpurnya dibuang atau tanahnya dibuang. Setelah mata bor itu bersih, kemudian proses itu diulangi dari proses pertama lagi. Jadi mata bor diletakkan di titik bor, kemudian dia diturunkan pada pada tanah yang terakhir dia bor, kemudian mata bor itu diputar. Setelah dirasa cukup, kemudian keli itu diangkat lagi, diposisikan pada posisi tanah buang dan dibuang. Diulang-ulang seperti itu guys, hingga tercapai kedalaman yang sudah ditentukan. Kalau pada posisi sekarang yang sedang dibor itu untuk secondary-nya ya, atau dengan borpel dengan tulangan dengan kedalaman 12 meter. Oke guys, demikian review tentang pengeboran borpel untuk second pile. Juga agak sedikit review tentang kreasinya orang Indonesia mendaur ulang sebuah alat yang ya mungkin sudah tidak bisa efektif digunakan lagi menjadi efektif lagi ya guys. Hebat orang Indonesia. Oke guys, minta doanya, mudah-mudahan kerjaan cepat selesai, tidak ada kendala bagi baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Thank you and bye-bye.